Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Aroma Cemburu. Itu muka apa jemuran kehujanan? Lecek amat, ucap Bastian yang baru saja datang dan bergabung dengan Kiara di tepi kolam renang. Karena merasa pusing, akhirnya Kia memutuskan untuk merendam kakinya di kolam renang sambil bermain ponsel, ditemani dengan segelas jus jeruk dan beberapa camilan. Bete, kesel, dongkol. Terus apalagi ya? Pokoknya lagi males aja. Pengantin baru juga, bukannya mesra-mesraan di kamar. Goda Bastian sambil menyomot cemilan milik Kiara. Mau aku ceburin gak? Kiara langsung menatap tajam Bastian dan hendak memukulnya dengan ponsel. Gak usah repot-repot, aku udah mandi kok, kata Bastian menyengir kuda. Kok gak ke rumah sakit? Kemarin aja pas aku nikah, kamu ngilang karena ada panggilan. Sekarang malah nganggur. Dasar, adik gak ada akhlak kamu. Omel Kiara memberengut kesal. Enak aja, aku gak nganggur ya. Ini aku lagi tugas juga loh. Tugas apa? Tanya Kiara langsung mengerutkan dahinya menatap Bastian. Nemenin kakak ipar yang lagi galau. Bastian langsung tergelak setelah mengatakan hal tersebut. Namun Kiara malah semakin memberengut. Berulang kali ia menghela nafasnya dengan berat. Sore itu akhirnya Kiara ditemani oleh Bastian di pinggiran kolam renang. Kiara yang sebelumnya tengah kesal dan marah pada Kai, kini langsung lupa dan sudah kembali ceria lagi dengan mengobrol dengan Bastian. Begitulah persahabatan di antara mereka. Dengan Bastian, Kiara merasa ia menemukan sosok Liam yang dulu ia kenal sebelum Liam bertemu dengan Zaskia. Namun saat Liam bertemu dan mengenal Zaskia, sikap Liam padanya sedikit berubah. Terlebih saat Liam berada di luar negeri. Sangat jarang sekali membalas chatnya, namun ia sering melihat Zaskia selalu tertawa lepas saat di dalam kamar. Zaskia tidak pernah mengatakan bahwa ia sedang saling membalas chat dengan Liam, namun Kiara tahu saat tanpa sengaja ia melihat notif di ponsel Zaskia. Karena penasaran, ia pun membuka dan ia memastikan tanggal dan waktunya kapan. Sakit, jangan tanyakan lagi. Namun Kiara sangat pandai menutupinya. Bahkan hingga akhir, di mana saat ia memutuskan untuk melepas Liam dan menerima perjodohannya dengan Kaisar. Hari ini kamu masuk ke kantor lagi, ucap Kai saat sudah rapi dengan pakaiannya. Enggak, aku mau mencari pekerjaan lain, jawab Kiara sedikit ketus sambil merias dirinya, masih dengan mengenakan bathrobe di tubuhnya. Beberapa hari sebelum menikah, Zaskia sudah mengajarkan bagaimana cara make up dan berpakaian yang benar. Bukan selama ini Kiara tak memakai pakaian benar, namun Zaskia mengajarkannya untuk benar-benar berubah menjadi seorang wanita. Memakai rok, sepatu hak, dan juga rambut rapi. Awalnya Kiara menolak, namun saat setiap ia melihat dirinya setelah bermake up, terutama saat hari pernikahannya, di mana hampir semua orang tak mengenalinya. Bahkan Kai pun pangling padanya. Ia pun memutuskan untuk mengiyakan saran dari Zaskia. Kemana? Tanya Kai mengerutkan dahinya. Ia menatap Kiara yang masih fokus dengan berbagai alat make up di tangannya. Di mana aja, yang penting gak deket sama kamu, jawab Kiara lagi, masih ketus. Belum ada keputusan dari kantor masalah surat pengunduran diri kamu. Dan juga kamu masih karyawan di KNC. Jadi jangan coba-coba untuk melamar di tempat lain.
kalau kau tak ingin orang lain kena imbasnya. Setelah mengatakan itu, Kai pun memilih untuk pergi meninggalkan Kiara lebih dulu. Setelah rapi dengan pakaiannya, Kiara nampak melihat dirinya dari pantulan cermin. Hari ini ia memakai sebuah dress sedikit di bawah lutut dengan atasan yang ia tambah kardigan hitam. Rambut yang biasa selalu ia ikat menjulang di atas, kini ia biarkan tergerai dengan sedikit kanan yang ia berikan jepitan hitam menyerupai rambut. Ia memilih sepatu yang tidak terlalu tinggi, 8 cm cukup tinggi untuknya. Lalu ia kembali bercermin dan berputar sedikit. Make up natural dengan lipstick berwarna nude sangat cocok untuk penampilannya saat ini. Ia pun segera turun untuk ikut bergabung sarapan bersama keluarga barunya. Selamat pagi, Mah, Pah, adik ipar. Kiara menyapa satu persatu anggota barunya. Lalu ia duduk bersebelahan dengan sang suami. Kenapa? Tanya Kiara saat semua orang menatap ke arahnya. Kiara? Bastian masih menatap intens garis di depannya. Ia tak habis pikir bahwa Kiara bisa tampil seperti ini. Sungguh, ia kagum dengan perubahan Kiara. Tentu saja ia mengira bahwa ini adalah anugerah dari pernikahannya. Bila Kiara belum menikah, belum tentu ia akan berubah menjadi lebih cantik seperti sekarang. Begitulah pikir Bastian. Kamu cantik sekali, sayang. Wajah Kiara langsung bersemu saat mendapat pujian dari Mama Iris. Dan senyumnya semakin merekah saat Papa Chris ikut memujinya. Semua orang memuji penampilan Kiara pagi itu, namun tidak dengan Kaisar. Ia tampak diam dan membisu. Namun Bastian tahu, ia bisa melihat dari sorot mata abangnya, bahwa Kaisar juga menyukai penampilan baru Kiara. Namun entah mengapa, Bastian juga merasa bahwa Kaisar seolah juga tidak menyukai penampilan baru Kiara. Apa dulu waktu kau melamar di KNC penampilanmu juga begitu? Tanya Kai dengan raut wajah datarnya. Enggak, jawab Kiara cuek. Ia mengambil roti dan mengolesinya dengan selai, lalu memakannya begitu saja. Lalu, untuk apa kau berpakaian seperti ini? Kau sudah menikah, jadi kau tidak akan bisa tebar pesona pada laki-laki lain. Ingat status kamu, dan aku melarangmu keluar hari ini. Lebih baik kamu diam di rumah. Kiara langsung tersedak saat mendengar larangan dari Kaisar. Bagaimana bisa laki-laki yang berstatus suaminya itu semudah itu memutuskan hal seperti itu? Bukankah dulu ia yang mengatakan bahwa selama menikah, Kai tidak akan menafkainya. Jadi ia memerlukan pekerjaan untuknya bertahan hidup. Lalu ini apa? Mengapa Kai malah melarangnya keluar rumah? Batin Kiara ingin memberontak hebat pada laki-laki itu. Kai, Mama Iris pun juga nampak terkejut dengan keputusan Kaisar. Kalau kau ingin bekerja, kembali ke KNC dan pakai pakaianmu seperti biasa. Kalau tidak, lebih baik berhenti. Aku akan menandatangani surat resign-mu. Tapi ingat, aku tidak akan mengizinkan kamu bekerja di kantor lain. Setelah mengatakan itu, Kai memilih pergi untuk berangkat ke kantor. Entah mengapa memikirkan pakaian Kiara yang sekarang, ia membayangkan bagaimana tatapan laki-laki di luaran sana yang melihat penampilan Kiara. Dan entah mengapa, ia merasa marah saat membayangkan bagaimana nanti Kiara akan dikelilingi oleh karyawan-karyawan di kantornya. Belum lagi saat di luar kantor. Aku tidak cemburu, hanya sedikit. Iya, hanya sedikit. Gumam Kai dalam hatinya. Sepanjang perjalanan, ia terus menguatkan hatinya, menekankan bahwa perasaannya masih dalam batas wajar. Bas, kenapa kamu malah mengendus begitu? Aku tadi udah mandi ya, pakai parfum juga. Gak mungkin bau. Cetus Kiara memanyunkan bibirnya dengan kesal.
Lantaran sejak tadi Bastian terus mengendus kanan kiri, seolah mencari aroma sesuatu. Ada apa sih, Bas? Tanya Papa Chris ikut penasaran. Pah, Bastian nyium sesuatu, kata Bastian sok misterius. Apa? Jawab ketiganya bersamaan. Aroma cemburu. Seketika itu juga, Bastian juga langsung tertawa terbahak-bahak. Melihat reaksi Kai yang cemburu membuatnya tak bisa menahan tawa. Untung saja kakaknya sudah pergi. Kalau belum, bisa-bisa ia kentut karena terlalu lama menahan tawanya. Aku gak cemburu ya, seru Kiara salah paham. Lah, kenapa jadi kamu? Kata Bastian masih tertawa. Ra, saranku mending kamu berhenti bekerja. Kamu sudah punya suami, tampan, mapan, dan pekerja keras. Kamu bisa manfaatin dia. Ngapain kamu capek-capek kerja di kantor? Mending kamu kerja di kamar aja. Jelas Bastian dengan senyum lebar. Namun, Kiara masih juga belum paham arti kata dari Bastian. Sudah, kamu ini Bas, bukan cepat berangkat ke rumah sakit, malah menggoda kakak iparmu. Ayo kita berangkat bareng, ucap Papa Chris beranjak dari kursinya dan mengajak Bastian agar berangkat kerja bersama, daripada terus menggoda Kiara. Iya Pah, jawab Bastian ikut beranjak dari kursinya. Ra, kalau kamu mau program, kamu temui aku di rumah sakit. Aku kenalin sama temanku. Dia ahli dalam bidangnya. Aku kasih rekomen terbaik pokoknya. Bisik Bastian sebelum akhirnya ia berlari mengejar Papa Chris. Ngapain aku ke rumah sakit? Program apaan coba? Gumam Kiara menghela nafasnya berat. Lalu ia menatap mama mertuanya dengan wajah melas. Mah, terus Kia ngapain coba? Udah susah loh Kia belajar. Terus kok malah gak boleh keluar. Emangnya Kia burung yang harus dikurung? Curhat Kiara dengan sedih. Gak apa-apa sayang, itu tandanya Kai sayang sama kamu. Dia gak mau kamu capek dan dia mau kamu fokus padanya, ucap Mama Iris tersenyum lega. Lebih baik kamu ikut Mama yuk. Mama Iris mengajak Kia untuk ke kamarnya. Kia hanya mengangguk, lalu mengikuti Mama Iris ke kamar. Matanya menelisik melihat ke beberapa arah. Cukup banyak bingkai foto di dalam kamar itu, terutama foto yang berada di nakas samping tempat tidur, di mana itu ada 3 bingkai. Yang pertama, foto pengantin Mama Iris dan Papa Chris. Foto kedua, mereka menggendong seorang bayi. Dan foto ketiga, mereka menggendong satu bayi lagi, namun ada satu anak juga yang sudah sedikit lebih besar. Bisa Kia simpulkan bahwa foto kedua adalah saat Mama Iris hanya memiliki Kaisar, dan di foto ketiga saat dimana Bastian lahir dan Kaisar sudah lebih besar. Iya, itu suami kamu, wajahnya masih sama kan seperti dulu, ucap Mama Iris terkekeh. Ia seolah tahu saat mata Kiara hanya menatap pada foto di atas nakasnya. Kiara hanya tersenyum, namun dalam hatinya tercubit, seolah ia baru mengerti mengapa selama ini ia tidak pernah menemukan foto masa kecilnya bersama Mama Rani dan Zaskia. Semua foto yang dipajang di ruang tamu, ruang keluarga, dan dimanapun itu hanya ada foto Mama Rani dan Zaskia, tanpa ada dirinya. Bersambung.